Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuri Bali Agus, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran saya untuk kegiatan uji kinerja. Pelajaran saya tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom untuk pembelajaran kita. Terima kasih. Kenapa Bapak pilih malam pembelajaran kita ini? Karena kalian kan kalau siang kan PSG ya, atau praktek kerja industri. Sehingga kalau siang kan nggak mungkin ya, karena mengganggu kalian. Kalian mungkin sudah bekerja segala macam. Dan Bapak terima kasih sekali sebetulnya. Ini kalian sebetulnya capek ya, tapi tetap semangat ya untuk ikut belajar pada Zoom ini ya. Nah baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Ketua Kelas David dipimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai acara Zoom ini, pembacaan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, baik, terima kasih David. Baiklah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi materi kita untuk hari ini adalah menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Oke, selanjutnya kalian sudah isi absen ya di WA ya? Sudah isi absen ya, Bapak lihat sambil proses, walaupun belum terlalu banyak, nanti secara pelan-pelan nanti ya kawan-kawan kalian bisa masuk ke Zoom ini, oke ya? Nah, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah pertama 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, itu untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya adalah membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi keterampilannya adalah membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, indikatornya untuk pengetahuan yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, itu pengetahuannya. Sedangkan indikator untuk keterampilannya adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi sumber daya usaha ini kan banyak kan, sumber daya manusia, man, money, method, machine ya, seperti pernah kita bahas sebelumnya kan. Nah, materi sebelumnya sudah paham tentang 6M kan? Sudah, oke. Nah, tujuan pembelajaran di situ terlihat melalui metode pembelajaran discovery learning, ini penemuan ya, menggunakan metode diskusi. Jadi kita diskusi hari ini, peserta didik mampu menganalisis. Jadi kalian harus mampu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan merencanakan sumber daya usaha dengan baik dan benar, dengan mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama pembelajaran. Jadi di sini kita menggunakan metodenya penemuan ya, discovery learning dengan cara berdiskusi. Oke, paham ya? Ya. Kegiatan intinya ini Bapak jelaskan sedikit sebelum kita diskusi. Ini tentang pembahasan yang lalu Bapak hubungkan.
Man, money, material, machine, method, dan market. Bapak yakin kalian sudah paham di situ ya. Nah, di sini kita hanya membahas tentang perencanaan sumber daya manusianya saja. Jadi yang pertama sekali, man ya, untuk materi kali ini. Nah, bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia itu? Ya, ada 4 faktor. Namun kita harus tahu tentang manusia itu sendiri sebagai sumber daya. Di situ kalian lihat penjelasannya. Manusia yang membuat tujuan, manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Jadi dia ada bagian-bagian yang membuat tujuan, ada bagian-bagian yang menjalankan proses usaha itu tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kegiatannya itu ada 4. Nanti kita di diskusi itu ada 4 kegiatan untuk sumber daya manusia ini. Pertama, menganalisis jabatan, faktor analisis jabatan. Yang kedua, faktor kebutuhan jabatan. Yang ketiga, faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan. Yang keempat, faktor kebutuhan perekrutan. Jadi ada 4 ya. Nah, apa-apa saja keempat hal itu kalian lihat kembali, akan Bapak bahas selanjutnya. Nah, yang pertama, faktor analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk menganalisis pekerjaan yang harus dilakukan, cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan untuk kegiatan usaha. Itu tentang faktor analisis jabatan. Jadi apa sih yang mau kita butuhkan ya? Pekerjaan apa yang kita butuhkan, tenaga apa yang kita butuhkan, misalnya security, misalnya kasir, misalnya SPG kan, misalnya bagian produksi atau apa segala macam kan. Nah, selanjutnya faktor kebutuhan jabatan itu sendiri. Apa itu? Merencanakan agar mengetahui jabatan-jabatan yang dibutuhkan, usaha, keahlian yang dibutuhkan, serta jumlahnya. Ya, jadi misal kita perlu tenaga produksi, kita jumlahnya berapa? Tenaga produksi jumlahnya 20 orang. Misalnya kalau di yang kita akan diskusikan itu adalah misal di minimarket. Minimarket itu apa saja? Misalnya kasir itu kita perlu berapa orang? Misalnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan adalah merencanakan aturan tugas dan tanggung jawab untuk setiap jabatan agar mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, serta juga hak dan kewajibannya. Jadi di sini dalam aturan tugas dan tanggung jawab, nah misalkan kita perlu kasir gitu ya. Nah, tugas-tugasnya apa saja? Itu kita analisis itu. Tanggung jawabnya apa saja kita analisis ya. Nah, jadi ada uraian pekerjaan di situ. Biasanya nanti akan berbentuk SOP. Misalnya SOP kasir itu apa? Seperti itu ya. Kalau hak-haknya biasanya gaji, bonus dan segala macamnya. Kewajibannya adalah melaksanakan pekerjaan itu sendiri, seperti itu ya, dengan baik dan benar pekerjaan itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah faktor kebutuhan perekrutan. Di sini menunjukkan kegiatan penerimaan karyawan dengan menentukan dasar-dasar kebutuhan karyawan seperti usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan dari mana perusahaan mendapatkan calon tenaga kerjanya. Jadi di sini kita membutuhkan misalnya kasir tersebut, apa saja kriteria kasir? Misalnya wanita, misalnya kan, apalagi misalnya mampu mengolah mesin pos misalnya kan, mesin kasir. Misal kalau kalian pernah datang ke minimarket kan atau supermarket, di situ kan ada di depan ya, di depan pintu biasanya mau pintu keluar itu ada tempat kita pembayaran. Nah, di situ kasir. Jadi apa, mereka misalnya lulusan SMA, SMK biasanya. Yang dicari SMK pemasaran biasanya. Seperti itu ya.
Nah, kalau mesin kasir itu di sekolah kita itu bapak yang mengajarkannya biasanya di unit produksi itu sebelumnya seperti itu mesin kasir. Jadi kalau kalian menguasai mesin kasir itu, kalian bisa bekerja menjadi kasirnya di supermarket atau minimarket seperti itu. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, baiklah. Di sini, nah untuk diskusi kita ya, untuk diskusi kita ini, kalian lihat gambar di depan, ini minimarket ya. Nah, mengapa Bapak berikan gambar ini, minimarket Indomart ya? Mengapa? Kebetulan di daerah kita ini sedang marak berdiri. Ya, sedang marak. Kalian bisa lihat di mana-mana Indomart ya, sudah mulai berdiri. Ya, rata-rata baru semua. Padahal kondisi COVID ini kelihatan sepi, tapi usaha ini marak sekali di daerah kita sekarang ini. Ada di beberapa tempat ya. Nah, untuk itu karena di sini sedang tren Indomart di daerah kita, Bapak memberikan kalian sebagai stimulus ya, untuk menganalisis ya tenaga kerja apa saja. Mohon maaf tadi suara motor ada di mana, mungkin di mute dulu. Mungkin ya di mute dulu ya, Bapak jelaskan ya. Oke, terima kasih. Nah, baiklah, Bapak lanjutkan. Nah, karena ini sedang viral, sedang marak di daerah kita, Indomart sedang banyak berdiri. Nah, Bapak ya menugas kalian untuk mendiskusikan ini di minimarket ini. Kira-kira pekerjaan apa saja, tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan di sini. Oke, paham ya? Paham? Nggak apa-apa kalau Bapak bertanya, itu mute-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Paham? Paham, Pak. Paham, oke. Paham, Pak. Baik, kalau paham, ya di mute lagi. Kalau paham, silakan kalian diskusikan. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit ya. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok. Ya, kelompok kan sudah Bapak bagikan tuh di WA group kan, kelompok-kelompoknya, kelompok 1, 2, ada sampai kelompok 5 kalau nggak salah saya ya, kalau nggak salah Bapak ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalian diskusikan, nggak usah banyak-banyak, ya masing-masing kelompok itu buat 2 bidang, 2 analisis saja, misalnya kasir dengan security misalnya kan, ada 2 aja. Ya, nggak usah banyak-banyak seperti itu. Oke, baik. Bapak berikan waktu pada kalian 10 menit. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.
Oke, baiklah. Ada yang bertanya? Nggak apa-apa. Yang silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sudah siap semua mungkin kelompok-kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siap, Pak. Kelompok 1 siap ya? Oke, kelompok 1 Haliza ya? Iya. Oke, Haliza silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Silakan dipersilakan. Mungkin kelompok yang lain silakan diperhatikan apabila ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas setelah presentasi nanti langsung ditanyakan saja ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Ya silakan Haliza. Apa udah terlihat? Oke, Iya, sudah terlihat. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jabatan pada minimarket Indomaret, perencanaan kebutuhan tenaga kerja yaitu MEN. Yang pertama, kami menganalisis mengenai SPG atau Sales Promotion Girl. Pada minimarket Indomaret ini kebutuhan jabatannya diperlukan 5 orang dan aturan tugasnya. Yang pertama, membantu mengkoordinir barang dagangan di area penjualan. Yang kedua, membaca pasar dengan menyediakan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, memberitahukan kepada pelanggan kualitas barang yang dipromosikan. Keempat, memberikan pelayanan perdagangan dengan baik. Yang kelima, membantu membangun rasa percaya pelanggan pada kemampuan perusahaan serta kualitas barang yang dijual. Yang keenam, mencapai target sales. Yang ketujuh, menjaga kebersihan area penjualan. Yang kedelapan, menjaga tingkat kehilangan barang. Yang kesembilan, mempromosikan produk kepada pelanggan secara langsung. Lalu untuk kebutuhan perekrutan di sini, SPG pada dasar perekrutannya harus berjenis kelamin wanita. Selanjutnya harus pendidikan terakhir SMA atau sederajat, berpenampilan menarik tentu saja, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mempromosikan sebuah produk dengan baik, dan bertanggung jawab, mampu berdiri lebih lama. Sumber perekrutannya, lulusan SMA atau SMK yang bekerja sama dengan Indomaret, boleh juga masyarakat umum. Lalu yang ketiga, metode perekrutan, tentu saja melalui tes secara tertulis atau tidak tertulis secara lisan, melalui tes teori, tes keterampilan dan keahlian, tes kesehatan, tes wawancara, dan dipilih sesuai pengalaman kerja. Yang keempat, media rekrutmennya diambil melalui koran atau website. Selanjutnya kami menganalisa tenaga kerja yaitu kasir. Di sini kami membutuhkan 2 orang dan bertugas yang pertama menjalankan proses penjualan dan pembayaran pada saat bekerja, melakukan pencatatan semua transaksi yang ada. Yang ketiga, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk seperti adanya diskon, produk terbaru, dan promo-promo lainnya. Selanjutnya, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta pembungkusan barang. Selanjutnya, mengecek atas jumlah barang pada saat penerimaan yang diberikan oleh pelanggan. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan Indomaret. Yang terakhir, melakukan pengecekan atas stok bulanan dengan laporan data yang baik. Perekrutan kasir dengan dasar lulusan SMA atau diploma
Yang kedua, pengalaman kerja. Jika kamu memiliki pengalaman, silakan masukkan juga. Lalu yang ketiga, menguasai kas dan accounting. Sangat diperlukan. Pandai dalam mengoperasikan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Lalu, terampil dalam berbicara. Dan yang terakhir, memiliki jiwa pelayanan yang profesional. Dari kasir ini, kami menganalisis sumber perekrutan masih sama seperti SPG, lulusan SMA dan SMK yang bekerja sama dengan Indomaret, bisa juga masyarakat umum. Lalu, yang ketiga, metode rekrutmen melalui tes teori, tes keterampilan dan keahlian, tes kesehatan, tes wawancara, dan pengalaman kerja. Media rekrutmen kasir juga dapat berasal dari koran atau website. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 1. Saya Haliza, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 1 yang dipresentasikan oleh perwakilannya Haliza. Oke, nah kalian sudah melihat tadi, kelompok lain sudah melihat kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisis sumber daya manusianya ya, seperti itu. Nah, ada mungkin yang mau ditanyakan ke kelompok 1, kita diskusi ini ke kelompok 1 mungkin. Silakan. Oke, David ya, oke. Kelompok 1, David mau bertanya ini. Silakan David. Silakan. Bila ada barang atau uang yang hilang di supermarket, siapakah yang bertanggung jawab atas Baik, kehilangan terima kasih pertanyaannya David. Saya akan mencoba menjawab. Dari pertanyaan David, bila terjadi peristiwa atau kasus bahwa ada barang yang hilang di dalam minimarket tersebut, semua pekerja yang bertanggung jawab di bidang tersebut tentu saja harus melakukan sesuatu. Nah, seperti PSG adalah profesi yang bertanggung jawab pada setiap penjagaan barang yang ada di minimarket itu. SPG ya. Kayak gitu. Nah, Haliza terbalik itu SPG salah sih. SPG. Nah, untuk itu tidak terlepas dari setiap tanggung jawab yang ada, setiap SPG yang bekerja harus patungan dan mengganti barang yang hilang tersebut. Nah, sama halnya pula seperti kasus kehilangan uang, tanggung jawab yang dipegang pada bidang ini ya kasir. Mereka harus patungan untuk menggantikan seberapapun besarnya nilai uang tersebut. Mereka harus bertanggung jawab. Atau bisa juga minimarket memberlakukan aturan kebijakan untuk penggantian barang atau uang yang hilang dengan memotong gaji setiap karyawan atau pekerja yang bertanggung jawab sesuai dengan besarnya nominal kehilangan tersebut. Seperti itu. Bagaimana David? Oke, terima kasih. Ya gimana David? Oke ya. Mungkin Bapak ini perjelas lagi ya. Secara umum ya, mungkin ya Bapak sudah menemui beberapa minimarket, terkadang Bapak bertanya bila kita ada kenalan di situ. Nah, bila terjadi kehilangan ya, kehilangan itu jadi ada di bidang mana? Ada terjadi misalnya kejadian itu. Misalnya kehilangan barang itu ada di mana? Apa di gudang, apa di toko? Nah, di situ akan dilihat. Kalau di toko itu siapa yang ada di toko itu? Biasanya pimpinan perusahaan dia akan mengusut sambil dia mengusut. Jadi orang-orang yang bekerja di situ salah satu akan SPG ya. SPG ada berapa orang di situ? Biasanya mereka akan patungan dipotong dari gajinya sebesar nilai hilangnya barang itu biasanya, sambil pimpinan perusahaan tersebut menyelidiki terjadinya kehilangan barang itu. Apabila sudah ditemukan penyebabnya, nanti baru beban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang menghilangkan barang itu sendiri.
pemilik nanti ya akan mengusut kesalahan-kesalahan itu ada di mana, ya makanya mereka mengganti ya seperti itu. Kalau masalah uang hilang itu bagian mana? Bagian kasir sip berapa, ya kasir sip berapa? Nanti mereka ada berapa orang di situ akan patungan. Bila cuma sendirian dia, berarti dia akan dipotong dari gajinya. Itu seperti itu biasa aturan-aturan di dalam minimarket, kecuali sudah ada pembuktian siapa pencurinya, itu biasanya akan dikembalikan atau beban itu akan dibebankan kepada si pencurinya. Seperti itu ya, David ya. Ya Pak, ya. Yang lain juga paham ya. Nah, ada pertanyaan lain lagi mungkin Pak, paham. Untuk kelompok 1 mungkin pertanyaan lain lagi. Oke, baiklah kalau nggak ada pelajaran hari ini mungkin kita cukupkan. Nah, untuk kelompok-kelompok yang belum sempat mempresentasikan hasil analisisnya, nanti dikirim ke Google Classroom ya sebagai tugas kalian ya di Google Classroom. Tapi harapan Bapak itu hasil presentasi itu kalian print, kalian baca, kalian rekam berupa video pendek itu. Jadi coba video pendek itu kalian share ya linknya ke Bapak seperti itu. Kalian kirim ke Classroom. Oke ya, paham ya? Baiklah, kalau memang paham, oke. Terima kasih. Ya semangat semua ini, Bapak senang ya, walaupun tidak berapa orang, kawan-kawan mungkin karena sudah malamnya capek PSG itu ya. Nah baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan. Coba mungkin kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini kesimpulannya. Jadi biar dari kesimpulan itu biar kita paham, kita memahami apa sih intinya dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dipersilakan, mungkin siapa? Saya Pak. Caroline. Oke, silakan Caroline mau menyimpulkan. Yang lain dengar ya, biar paham semuanya. Silakan Caroline. Setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya akan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Pada setiap usaha pasti memerlukan tenaga kerja karena tenaga kerja adalah sumber daya yang menjalankan operasional perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, ya itu kesimpulannya ya. Jadi mungkin Bapak perjelas lagi kesimpulannya bahwa setiap usaha itu perlu ya tenaga kerja, sehingga sebelum menerima tenaga kerja dia menganalisis dulu ya Caroline ya. Dia menganalisis kebutuhan tenaga kerjanya itu. Oke, wah luar biasa kesimpulan dari Caroline. Dan luar biasa juga semua siswa Bapak ini semua semangat ya. Oke, nah sebagai penutupnya ada tugas untuk kalian lakukan ya. Pada dasarnya materi-materi dan tugas-tugas itu udah Bapak share di Google Classroom ya, di Google Classroom. Tapi baik sebagai untuk memperjelasnya, Bapak share kembali ya, Bapak share kembali. Ini mungkin Bapak perlihatkan kembali tugasnya ya. Bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Jadi ini tugas kelompoknya. Selain tugas kelompok yang tadi ya, ini untuk di rumah. Kalian silakan bekerja melalui WA dan hasilnya nanti kalian lihat di sini. Pertama sekali, buatlah sebuah tabel analisis kebutuhan sumber daya manusia seperti tadi ya. Yang kalian inginkan pada sebuah usaha yang kalian inginkan. Jadi bisa usaha itu ada di sekitar kalian boleh, atau usaha orang tua kalian sendiri boleh. Kalau kalian punya usaha kalian sendiri boleh ya. Langkah keduanya, isilah tabel tersebut dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan usaha tersebut. Yang ketiga, kalian dapat mencari data, menggali data dari internet boleh ya, dan dari pengamatan usaha itu langsung. Yang keempat, selanjutnya diskusikan bersama kelompok kalian
Yang selanjutnya, buatlah presentasi diskusi tersebut berupa video sederhana. Kemudian kalian kirimkan ke Google Drive, kemudian linknya dikirim ke Bapak ya, ke WA Bapak langsung. Nah, nanti kita masukkan ke Google Classroom, baru kelompok lain menanggapinya di chat Google Classroom. Oke? Bisa dipahami kelompoknya? Bisa, Ya, Pak. tugas-tugasnya bisa ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Baiklah. Sebagai penutupnya mungkin seperti biasa kita akhiri dengan doa. Silakan David pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, baiklah. Terima kasih David, terima kasih Karoli dan Nada, Haliza, Safira, dan yang lain juga. Semoga untuk Iya, Pak, selanjutnya, sama-sama. semoga untuk selanjutnya kawan-kawan kalian bisa bergabung ya di Zoom setiap pembelajaran Bapak ya. Oke, baiklah, Bapak cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi ya. Iya, Pak.